Halo, bertemu kembali dengan saya Ida Bagus Mada Ida Permana dalam materi pembelajaran pendapatan nasional. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan pendapatan nasional, kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional biasanya dihitung dalam satu periode tertentu atau selama 1 tahun. Angka ini menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan perekonomian dari waktu ke waktu. Kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP, Gross Domestic Product, disebut juga PDB, Produk Domestik Bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah total dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Metode penghitungannya seperti berikut, di mana penghitungan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam negara, baik penduduk atau warga negara aslinya dan warga negara asing yang berada di dalam negara tersebut. Contohnya, misalkan ada perusahaan X dari Jerman yang mempunyai cabang di Indonesia, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Yang kedua, GNP, Gross National Product, disebut juga PNB, Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto adalah nilai produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Metode penghitungannya seperti berikut. Contoh, jika ada seorang warga negara Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Ketiga, NNP, Net National Product, disebut juga PNN, Produk Nasional Neto. Produk Nasional Neto adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Metode penghitungannya sebagai berikut. Penyusutan adalah
penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, biasanya bersifat taksiran, yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan, meskipun relatif kecil. Contoh dalam agrobisnis, harga jeruk. Pada saat dipetik, harga jeruk sebesar Rp8.000. Tapi kalau didiamkan, harganya akan terus turun. Bisa jadi menjadi Rp5.000 atau Rp4.000 karena kondisi buahnya yang tidak bagus lagi seperti pada saat dipetik. Keempat, NNI, Net National Income atau PNN, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Metode penghitungannya sebagai berikut. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Metode penghitungannya biasanya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kelima, PI, personal income, disebut juga pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Metode penghitungannya sebagai berikut. Tidak semua pendapatan dibagikan karena terdapat komponen laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan yang tidak dihitung dalam pendapatan. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan balas jasa produksi diambil dari pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya, pensiunan, tunjangan, dan lain sebagainya. Keenam, DI, disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Metode penghitungannya sebagai berikut. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Cukup sekian materi kali ini, sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya.